Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama tentang akhlak terpuji. Mari kita simak materinya berikut ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan pengertian ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Mengidentifikasi dalil tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Menunjukkan contoh ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang terakhir, menjelaskan dampak positif ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Materi pembelajaran kita yaitu ada yang pertama taat, ikhlas, khauf, dan yang terakhir taubat. Pertama ada taat. Secara bahasa, taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Secara istilah, taat adalah mentaati segala peraturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan Allah dalam segala hal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59, maka perintah ketaatan itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang tidak mengajak kita untuk berbuat maksiat. Contoh taat kepada Allah yaitu senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti ibadah, sholat, mengaji, puasa. Taat kepada Rasul, contohnya mengikuti sunnah dan hadis, seperti pada gambar di samping. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Taat kepada pemimpin yaitu menaati aturan pemerintah setempat seperti membuang sampah pada tempatnya. Materi berikutnya ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas berasal dari bahasa Arab, ikhlasun, yang artinya memurnikan atau bersih. Menurut istilah, ikhlas ialah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya,
Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Contoh perilaku ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang uswatun hasanah. Semua perilaku dan kehidupannya sehari-hari dapat dijadikan teladan kebaikan. Beliau senantiasa ikhlas dalam membantu orang-orang yang memerlukan dan anak-anak yatim. Bahkan beliau tidak segan membantu orang-orang yang memusuhinya, walau tidak disukai oleh mereka. Contoh kedua, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, rela memberikan seluruh harta kekayaannya untuk membela agama Islam dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang mendorong orang berperilaku khauf. Yang pertama, menyadari dan mengetahui bahwa ajab Allah sangat pedih. Yang kedua, mengetahui bahwa segala amal perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setimpal. Yang ketiga, menyadari akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi berikutnya, taubat. Secara bahasa, kata taubat diambil dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang artinya sadar, sesal, kembali, atau dapat dikatakan menyesali perbuatan. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Perintah Allah untuk bertaubat terdapat dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Ciri-ciri orang yang bertaubat. Yang pertama, selalu menjaga hati dan anggota badannya dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menjauhi orang yang selalu berbuat maksiat. Yang ketiga, selalu menyiapkan diri untuk mati, menyesal atas dosa, dan selalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu, serta bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan amal soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di akhir materi. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.